Haleluya, shalom. Selamat pagi, selamat kita beribadah, selamat hari berdosa. Mari kita persiapkan roti waktu kita. Kita mau menyembah Tuhan di tempat ini. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Biarlah kami merasakan Tuhan lawatan-Mu Tuhan dalam penyembahan kami.
Lawatan Tuhan tercurah di tempat ini Tuhan. Oh, lawatan Tuhan tercurah bagi setiap jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memakai setiap kami Tuhan. Pakai dan urapi kami Tuhan Yesus Tuhan. Biar sungguh kami boleh merasakan lawatan-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pakai juga hamba-Mu sebentar Tuhan. Bawakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapan-Mu atas hamba-Mu Tuhan. Dan sekali lagi kepada setiap kami yang melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Biar nama-Mu saja dimuliakan. Biar nama-Mu saja ditinggikan dan diagungkan Tuhan. Kami buka ibadah ini Tuhan dengan ucapan syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Mari lambaikan tangan saudara. Mari kita bersukacita di tempat ini. Kita siap untuk memuji dan memuliakan Dia. Sekali lagi jemaat semua bangkit berdiri. Dan kita mau bersorak-sorai kami Tuhan. Sebab kita adalah umat-umat pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari pencurahan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus tercurah bagi setiap kita. Biarlah kita mau bersorak memuji Dia, memuliakan Dia di tempat ini. Haleluya. Sekali lagi kita bersorak. Anggur baru tercurah di tempat ini. Kasih Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat. Tercurah bagi dia, memulihkan
memuji memuliakan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi siang hari ini Tuhan. Dalam firman-Mu Tuhan yang menjadi jawaban, dalam firman-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan setiap kami Tuhan. Oh haleluya, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semua yang milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu setiap hariku. Selamanya Kau mencinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Engkau membayar kami Tuhan dengan darah-Mu. Kami bersyukur Yesus yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban kami Tuhan. Yes, haleluya. Hanya Kau berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu setiap hariku. Selamanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, kami tidak akan goyah Tuhan. Tangan kasih-Mu setiap hariku. Selamanya Kau, selamanya Kau, selamanya Kau, selamanya Kau, selamanya Kau ku cinta. Saudara yang bisa kami. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan Roh Kudus kami mohon kuasa-Mu, urapan-Mu mengalir di tengah-tengah kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu ini menjadi rema dalam hidup kami. Kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku firman. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kuasa Roh Kudus turun atas setiap kami. Kami buka hati kami Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Saudaraku, hari ini kita memperingati Hari Pentakosta, Hari Pencurahan Roh Kudus. Kita percaya bahwa pencurahan Roh Kudus sudah terjadi 2000 tahun yang lalu.
Artinya bahwa ketika kita berbicara tentang Roh Kudus, maka tidak bisa dipisahkan dengan kekristenan kita. Tidak bisa dipisahkan dengan ibadah kita. 1 Korintus 6 bahkan firman Tuhan katakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Roma 8 bahkan mengungkapkan bahwa siapa yang tidak memiliki Roh Kristus, yaitu Roh Kudus, dia bukan milik Yesus. Itulah sebabnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14, saya akan baca ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Dia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kadang-kadang ada orang yang datang dan berkata, Pak Pendeta, gimana sih kita tahu bahwa kita ini sudah dipenuhi Roh Kudus? Bagaimana kita tahu bahwa kita sudah mengalami pencurahan Roh Kudus? Bagaimana kita tahu bahwa Roh Kudus ada di dalam kita? Loh, kok kamu bertanya seperti itu? Karena saya tidak merasakan sesuatu kehadiran Roh Kudus itu di dalam kehidupan saya. Saudara, Yohanes 14 ini bagaimana mengungkapkan, Yesus mengungkapkan kebenaran tentang kehadiran Roh Kudus ini, kedatangannya di dalam kehidupan kita. Nah, seringkali orang lupa di ayat yang ke-15 yang kita baca tadi. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Jadi Yesus itu tidak langsung kasih Roh Kudus, ini anakku, terima Roh Kudus, terima Roh Kudus, terima Roh Kudus, selesai. Ada ayat sebelumnya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Baru kemudian Yesus katakan, aku akan minta kepada Bapa agar Dia mengirimkan penolong itu, agar Dia mengirimkan Roh Kudus itu. Artinya begini, penerimaan Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus itu di dalam hati kita itu didahului oleh hati yang mengasihi Yesus dan hati yang mau taat sama Dia. Sekali lagi, kehadiran Roh Kudus, bahkan kemudian Roh Kudus di dalam kehidupan kita itu lahir dari hati yang mau mengasihi Yesus. Yang percaya katakan amin. Tidak serta-merta, saudara. Harus lahir dari hati yang mengasihi. Ketika dengan segala ketulusanmu saudara berkata, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ketika saudara lahir dengan hati yang menyanyikan pujian itu, seringkali Roh Kudus langsung bekerja
Kenapa? Di balik hati yang mengasihi Yesus itu, disitulah Roh Kudus bekerja dengan dahsyat dan ajaib. Itulah sebabnya kenapa seringkali kita tidak merasakan sesuatu. Roh Kudus katanya kau hadir dalam hidupku, tetapi aku tidak merasakan sesuatu. Pertanyaannya, apakah kau sudah mengasihi Yesus? Harus lahir dari hati yang mengasihi Yesus dan kemudian ketaatan kepada perintah Tuhan. Jadi otomatis kalau kita mengasihi Tuhan, kita hidup di dalam ketaatan kepada firman-Nya, kepada perintah-perintahnya. Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa agar Ia mengirimkan Roh Kudus. Mungkin ada beberapa di antara saudara yang belum mengalami Roh Kudus dalam hidup saudara. Mulailah dengan hal yang sebenarnya sederhana ini. Miliki hati yang cinta Tuhan, cinta Yesus, mengasihi Yesus, dan hidup kepada perintahnya. Waktu Yesus akan segera naik ke surga, Dia perintahkan kepada murid-muridnya, mungkin perintah terakhir, supaya mereka jangan tinggalkan Yerusalem. Kalian jangan tinggalkan Yerusalem sampai Roh Kudus itu dicurahkan kepada kalian. Dan murid-murid taat, saudara. Ketika Yesus naik ke surga, selama kurang lebih 10 hari mereka di Yerusalem. Mereka berada di sebuah tingkat atas di loteng istilahnya kita. Dan disitulah mereka tiap hari bersekutu bersama-sama, tiap hari berdoa. 12 murid Yesus, satu sudah bunuh diri, saudara, Yudas Iskariot, dan kemudian di situ mereka juga akan adakan pemilihan karena harus ada 12, ditambah saudara-saudara Yesus, tambah murid-murid yang lain, kurang lebih 120 murid saudara berkumpul di Yerusalem. Dan hari ke-10 setelah Yesus naik ke surga, atau hari ke-50 setelah Yesus bangkit, pencurahan Roh Kudus terjadi. Makanya Pentakosta itu sebenarnya hari yang ke-50. Ke-50 Pentakosta, hari yang ke-50. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, semakin engkau cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, semakin saudara hidup di dalam ketaatan kepadanya, semakin itulah juga Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Bekerja sebagai apa? Dan firman Tuhan katakan, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong yang lain, Parakletos, orang yang diutus untuk mendampingi kita, orang yang diutus untuk membela kita, orang yang diutus untuk menyertai kita. Itu Parakletos. Jadi selama ini Yesus yang bersama-sama dengan murid-muridnya. Yesus tahu tidak lama lagi Dia akan naik ke surga, tetapi Yesus katakan, aku tidak akan meninggalkan kalian yatim piatu. Aku akan mengirimkan seorang penolong yang lain. Inilah Parakletos, Roh Kudus. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kehadiran Roh Kudus pertama kali dalam kehidupan kita memang berbicara tentang sebagai penolong, orang yang terus mendampingi kita, yang terus menyertai kita, karena Yesus katakan Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi saudara jangan takut. Ada penolong yang lain. Selama masa pandemi COVID-19 ini saudara, gak usah takut. Ada seorang penolong yang dahsyat, yang Yesus katakan lebih berguna kalau aku pergi. Karena Yesus ketika dibungkus di dalam kemanusiaannya, otomatis Dia terbatas saudara.
Tetapi rohnya akan lebih berguna. Kenapa? Karena dia ada di dalam kita. Tidak usah khawatir, tidak usah takut. Tuhan menyertai kita, pemilik hidup kita sudah mengirimkan penolong yang lain. Itulah Roh Kudus. Makanya saudara, jangan sampai kita menyepelekan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita, karena dia penolong. Kalau kita ada orang yang mengalami masalah hukum, saudara, rata-rata memang dia tidak sendiri. Biasa dia minta pengacara yang membantu dia. Kadang kan seringkali kalau orang yang kena kasus belum tentu tahu tentang masalah hukum. Harus ada pengacara, ada pembela yang memang mengetahui tentang seluk-beluk hukum itu. Dan pengacara inilah yang mendampingi dia. Nah, penolong kita ini adalah orang yang tahu seluk-beluk kehidupan. Karena memang ini roh kehidupan, saudara. Roh yang tahu segala situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan dia menyertai kamu selama-lamanya. Saya suka kalimat ini, menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Roh Kudus itu, saudara, ada di dalam kita, menyertai hidup kita selama-lamanya. Firman Tuhan katakan, ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 16. Karena ada orang yang berpikir Roh Kudus itu saking kudusnya, kalau kita jatuh dalam dosa, Roh Kudus tinggalkan kita. Nanti kita bertobat, kembali hidup dalam Yesus, Roh Kudus datang lagi, tinggal lagi dalam kita. Kita jatuh lagi dalam dosa, Roh Kudus tinggalkan kita lagi. Kita bertobat lagi, hidup dalam Yesus, dia datang lagi. Seperti itukah, saudara? Tidak. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Bukan seperti itu, saudara. Roh Kudus mau datang dan pergi sesuka hatinya dia. Karena ia menyertai kamu selama-lamanya. Artinya saat kita jatuh dalam dosa, dia tidak tinggalkan kita. Makanya di ayat lain dikatakan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Ketika kita jatuh dalam dosa, saudara, Roh yang kudus yang dalam diri kita itu akan berduka. Tapi dia tidak meninggalkan kita. Karena dia ini Roh penghibur, Roh itu akan mengingatkan kita untuk kembali kepada Bapa, bertobat. Lain halnya di perjanjian lama, saudara. Roh Kudus itu sudah ada, tapi dia tinggal. Dia tidak tinggal. Kayak burung itu, saudara, singgah, terus nanti pergi lagi. Itulah yang dialami oleh Raja Saul. Ketika dia sudah mulai tidak taat, roh yang ada di dalam dia yang hadir waktu dia diurapi menjadi raja, dan kemudian ketika dia tidak taat, roh itu meninggalkan dia. Bahkan dia bisa tiba-tiba diganggu oleh roh setan, roh iblis, tiba-tiba bisa membunuh Daud, saudara. Itulah juga yang ditakutkan oleh Daud ketika dia jatuh dalam dosa, di dalam perzinahan dengan Batsheba. Ketika dia diingatkan oleh Nabi Nathan dalam Mazmurnya, ke Mazmur 51 ayat 13, ada pengakuan dosanya, Tuhan, jangan membuang aku dari hadapan-Mu, dan jangan ambil rohmu dariku. Saya percaya itu juga pengalaman dari seniornya raja pertama, Raja Saul, yang juga adalah mertuanya, saudara. Roh Tuhan bisa diambil dan keluar dari Saul, dan akhirnya Daud juga ketika jatuh dalam dosa, dia cepat-cepat berdoa, Tuhan jangan buang aku dari hadapan-Mu. Karena ya Saul terbuang, saudara, rohnya diambil. Dan Daud tidak mau terjadi seperti itu dengan dirinya. Jangan buang aku dari hadapan-Mu, Tuhan, dan jangan ambil rohmu daripadaku. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru, Roh Kudus yang adalah roh penolong ini
menyertai kita selama-lamanya. Sekali lagi saudara, selama-lamanya. Saudara percaya amin? Iya, seperti itu. Dia bukan hanya roh penolong, tetapi ayat 17 katakan yaitu roh kebenaran. Dunia tidak menerima dia sebab dunia tidak melihat dia. Jadi kalau orang melecehkan Roh Kudus, saudara, dunia melecehkan Roh Kudus. Ya, mau bagaimana? Karena firman Tuhan katakan memang dunia tidak mengenal dia. Tetapi yang jelas jangan sampai kita orang percaya memuja Roh Kudus. Kalau dunia memang tidak mengenal dia, tetapi Yesus katakan kita mengenal dia, saudara. Kita mengenal Yesus. Kita mengenal Roh Kudus itu yang adalah Roh kebenaran. Yang dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 13-14 saya bacakan saudara. Yohanes pasal 16 ayat 13-14 demikian. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Apa yang dikerjakan Roh kebenaran ini, saudara? Nah, firman Tuhan katakan bahwa Roh kebenaran ini akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Kenapa? Karena sumbernya itu dari Bapa di surga, dari Yesus yang sekarang berada di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Apa yang Yesus katakan, apa yang dia dengar daripadaku, itulah yang dia sampaikan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, Roh kebenaran ini akan menuntun kita di dalam kebenaran. Makanya saudara, sulit bagi kita untuk memahami firman Tuhan ini yang ada dalam Alkitab kita ini, saudara, tanpa melibatkan Roh Kudus. Sulit bagi kita untuk hidup di dalam firman ini kalau kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Loh, kenapa? Dia Roh kebenaran. Saya suka kata dipenuhi. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu seharusnya adalah orang yang memang dikuasai oleh Roh itu, dikuasai oleh Roh kebenaran itu. Sama seperti Yesus, dia tidak bisa mengucapkan sesuatu yang di luar Bapa kehendaki dalam hidupnya. Karena Roh Kudus menguasai hidupnya, dia harus mengucapkan apa yang Bapa sampaikan, itulah yang dia katakan. Makanya kasih Tuhan, kalau kita ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan, berdoalah Roh Kudus, tolong saya untuk memampukan mengerti firman-Mu yang adalah kebenaran ini. Karena dia Roh kebenaran, dia akan memberitahukan kita. Ada beberapa ayat-ayat yang memang sulit kita untuk pahami, saudara. Tapi Roh Kudus akan menerangi kita. Sama seperti ada dua murid yang setelah Yesus mati, mereka pergi ke Emmaus, dan kemudian Yesus menampakkan diri kepada mereka. Awalnya mereka tidak mengerti, tetapi ketika Yesus menjelaskan segala sesuatu, baru mereka mengerti segala sesuatunya. Kadang-kadang memang kita tidak mengerti, tetapi ketika Roh kebenaran itu menguasai kita, maka dia akan mengungkapkan, saudara, kebenaran yang sesungguhnya. Itulah sebabnya jangan main-main dengan kebenaran firman Tuhan. Karena ada juga orang yang memberitakan firman Tuhan itu dengan dasar bukan pimpinan Roh Kudus. Oh, dia bisa pintar, dia bisa sekolah Alkitab, saudara.
Tapi kalau dia tidak meminta pimpinan Roh Kudus, kedagingan bisa jalan. Makanya hati-hati, firman Tuhan ingatkan, nanti akhir zaman akan banyak orang-orang, guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu yang akan mengkhotbah itu untuk mengenakan telinga kita saja, saudara. Yang penting yang enak-enak lah. Khotbah tentang berkat melulu, saudara. Orang Kristen gak akan bisa menderita dan sebagainya, sudah. Padahal firman Tuhan katakan bahwa kemalangan orang benar banyak. Bahkan orang yang ingin hidup dalam Kristus pun akan ada aniaya. Tapi akan ada banyak pengajar-pengajar yang berkata, orang-orang Kristen nanti hidupnya enak, tidak perlu menderita, tidak perlu mengalami aniaya dan sebagainya. Waduh. Tapi justru begini orang akan suka, saudara. Makanya kasih Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus. Dia roh kebenaran, dan biarkan kebenaran itu menguasai hidup kita. Dan kedagingan ini, saudara, semakin hari semakin dikikis. Makanya kalau kita berbicara tentang kekristenan itu gaya hidup, bukan hanya sekedar agama yang boleh ini, tidak boleh ini, lakukan ini, yang lain tidak boleh. Kalau agama kan seperti itu, agak kaku dia. Kayak seperti peraturan-peraturan yang kayak Taurat itu, saudara. Tapi ini merupakan sebuah style life hidup kita, style gaya hidup kita di dalam Kristus. Dan Roh Kudus menuntun kita di dalam kebenaran. Bahkan yang kedua, roh kebenaran ini akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saya percaya bahwa Yesus sudah tidak lama lagi datang. Bahkan lebih daripada yang kita bayangkan. Jadi jangan sampai kita berpikir, masih minggu depan, bulan depan, tahun depan. Kedatangan Tuhan nanti ini, saudara, lebih daripada apa yang kita bayangkan. Nanti tiba-tiba just kita sadar, kita diangkat, kita terangkat. Wow, ya saudara. Makanya setiap hari kita hidup itu seperti Yesus sudah mau datang. Karena memang tak terbayangkan tiba-tiba kayak Corona ini, saudara, tiba-tiba situasi berubah dengan cepat dan orang tidak membayangkan situasi seperti ini. Kedatangan Yesus nanti malah lebih tiba-tiba, karena nubuatan-nubuatan sudah mulai tergenapi, saudara, yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan kita. Tinggal masalahnya, bagaimana kita memiliki kepekalan. Karena firman Tuhan katakan, Dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi ada pemberitahuan, ada info dari surga. Wow. Kita memiliki kepekalan akan Roh Kudus. Karena apa yang dia terima itu dari Bapa, saudara, dari surga. Memiliki hati yang peka hari-hari ini. Dan kepekaan itu lahir dari sebuah keintiman, saudara. Kedekatan kita dengan Kristus. Sama seperti suami istri, karena tiap hari dekat, kadang-kadang tidak perlu ngomong, tinggal hanya main mata saja. Suami istri itu udah ngerti apa maksudnya suami, apa maksudnya istri. Cuma main mata, kenapa? Tiap hari sama-sama. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita bisa ngeh apa yang Tuhan kehendaki. Ngeh tentang kedatangannya, tentang apa yang terjadi di hari-hari yang akan datang ini, saudara. Tapi yang jelas kita tahu bahwa Roh ini menyertai kita. Ya, jadi mari memang kita persiapkan diri. Dan yang ketiga, firman Tuhan katakan ayat 14, Ia akan memuliakan aku. Jadi Roh Kudus itu salah satu tanda orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus itu
dia selalu memuliakan Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dari segalanya. Kita selalu memuliakan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita selalu meninggikan Yesus di dalam kehidupan kita. Yang saya heran itu kalau orang bilang dia penuh dengan Roh Kudus, tapi hidupnya malas untuk memuji menyembah Tuhan, praise and worship. Hidupnya malas untuk beribadah. Waduh, ada sesuatu yang berbeda. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia selalu meninggikan Tuhan. Dia selalu mengagungkan Tuhan. Engkau besar. Sehingga apapun yang dia lakukan juga, saudara, dia lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, saudara, kita tidak akan mungkin mudah untuk kecewa. Kenapa? Karena Roh Kudus akan menuntun kita bahwa apa yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara beribadah di rumah bukan hanya sekedar untuk melakukan aktivitas kita sebagai orang Kristen, tapi yang kita mau lakukan, kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan. Jadi segala dasar yang kita lakukan itu bukan untuk diri kita, tapi untuk Tuhan. Kalau dasarnya kita lakukan segala sesuatu untuk diri kita, ini biasanya banyak orang kecewa nih sama Tuhan. Katanya Tuhan nanti saya begini, nanti Tuhan kok tidak terjadi seperti itu. Iya, karena yang apa yang kau lakukan itu untuk kita dan keluarga kita. Hanya kita kecewa. Tapi segala sesuatu kalau kita lakukan seperti itu Tuhan dan bukan untuk manusia, ketika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kita tak mudah kecewa. Toh bukan untuk kita. Toh yang kita lakukan seperti Tuhan. Jadi kita kembalikan kepada Tuhan. Amin, saudara. Kalau Roh Kudus di dalam kita sebagai Roh kebenaran itu, dia akan selalu memuliakan Tuhan, saudara. Kita bangun rumah tangga kita bangun bisnis kita bangun usaha kita, dan kita lakukan seperti untuk Tuhan. Jadi orang yang diberkati Tuhan dalam bisnisnya, dia tidak mungkin lupa sama Tuhan. Kenapa? Karena dia lakukan seperti untuk Tuhan. Kalau dia lakukan semata-mata untuk keuntungan diri sendiri, nah ketika dia rugi, dia akan kecewa sama Tuhan, dia bisa tinggalkan Tuhan. Seperti sekarang ini banyak orang yang rugilah, saudara. Tapi kalau dia sudah kembalikan kepada Tuhan, dia tidak akan kecewa. Tuhan kan semuanya dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Amin, saudara. Oh, indahnya hidup ini kalau dipenuhi Roh Kudus, saudara. Itulah sebabnya di akhir khotbah saya, saudara, pagi ini, mari kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia Roh penolong, dia Roh kebenaran. Dan Roh kebenaran ini akan menuntun kita juga bagaimana kita hanya kembalikan segala sesuatu untuk Tuhan. Kita menjadi saksi Tuhan. Kisah Rasul pasal pertama ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kita akan beranjak sebagai saksi Tuhan. Kenapa? Kita mau memuliakan Tuhan. Dan saudara tahu ketika terjadi pencurahan Roh Kudus ini, Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Bahkan hari demi hari firman Tuhan katakan Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Kehidupan jemaat berubah. Hidup mereka, saudara, milik mereka anggap milik bersama. Ada orang mengalami kekurangan, mereka bantu. Ada orang mengalami masalah, mereka bantu.
Dulu orang begitu egois, setelah mengalami pencurahan Roh Kudus, mereka mengalami kehidupan yang seperti Yesus. Harta mereka tidak anggap harta mereka sendiri. Mereka bisa berbagi satu sama lain. Kepunyaan mereka menjadi kepunyaan bersama. Tiap hari mereka ibadah. Tiap hari pergantian rumah bergilir memecahkan roti. Dan firman Tuhan katakan mereka disukai semua orang. Saya berdoa, saudaraku, api Pentakosta itu mengalir di dalam kehidupan kita. Api Pentakosta mengalir di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah kota kita, di tengah-tengah bangsa kita. Dan kita berdoa, semakin banyak jiwa percaya dan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita bersama-sama saudara masukkan pujian penyembahan kita, dan kita berdoa ada lawatan Roh Kudus, urapan Roh Kudus turun dan memenuhi setiap kita pagi ini. Mari buka hatimu saudara. Kita nyanyikan pujian Yesus Tuhan ditinggikan. Datanglah sekarang penuhi kami. Haleluya Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Sekali lagi, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas haleluya, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Ya Roh Kudus, Kau penghibur, Kau penolong kami. Ya Roh Kudus, curahkanlah urapan kuasa-Mu. Kau penghibur kami Tuhan, Kau penghibur dan penolong dalam kehidupanku. Dan yang katakan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Sekali lagi katakan, datanglah sekarang, datanglah sekarang. Mari angkat tanganmu, haleluya, dengan kuasa. Urapi kami, urapan mengalir pagi ini Bapa, mengalir, haleluya, dengan api Roh Kudus ini kami. Roh Kudus,
kuasa-Mu Tuhan. Curahkan kuasa-Mu. Kuasa-Mu Roh Kudus mengalir tengah-tengah jemaat-Mu. Urapan-urapan yang baru mengalir. Urapan yang baru Tuhan. Haleluya. 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 Shikana para masaka para masika. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Kekasih Tuhan, mari angkat tanganmu. Hamba berdoa Roh Kudus saat ini penuhi setiap kami, mengalir memenuhi kami Tuhan, mengalir memenuhi setiap keluarga demi keluarga, penuhi seluruh umatmu, jemaatmu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan, urapan yang baru mengalir Tuhan, yang membawa kami dari kebenaran kepada kebenaran. Dan Tuhan memberitahukan kami apa yang akan terjadi untuk hari-hari yang akan datang. Karena kalau roh kebenaran, bahkan roh penolong yang menolong dan menyertai kami sampai selama-lamanya, bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Firman Tuhan. Haleluya, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, mari lambaikan tangan saudara yang diberkati oleh firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita pada pagi siang hari ini untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sekalian mungkin ada jemaat yang ingin mengembalikan milik Tuhan, mari kita persiapkan yang terbaik buat Tuhan pada pagi siang hari ini. Haleluya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan dalam ibadah kami pada pagi siang hari ini Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan Engkau, bahkan kami sudah diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa Tuhan yang telah ditabur oleh kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan dapat menjadi rema dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya Tuhan kami akan memberi untuk pekerjaan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, biar apa yang diberikan oleh jemaat-Mu Tuhan tidak sia-sia Tuhan, bahkan balas dengan berlipat kali ganda. Bahkan Tuhan ada yang mengembalikan Tuhan milik-Mu Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan jemaat-Mu Tuhan semakin lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami siap memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita bawa persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan satu pujian, Ku diberi kuasa. Haleluya.
Pentekosta, pencurahan Roh Kudus. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur kami kepadamu, karena kami percaya Engkau Roh penolong yang menyertai kami selama-lamanya. Itulah sebabnya Tuhan, apapun yang kami kerjakan hari ini, kami lakukan seperti itu Tuhan, dan bukan untuk manusia. Karena segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penuhi bumi ini dengan kemuliaan-Mu. Penuhi Indonesia dengan kemuliaan-Mu. Penuhi kota Makassar dengan kemuliaan-Mu. Penuhi gereja-Mu dengan kemuliaan-Mu. Penuhi Tuhan keluarga-keluarga kami, bahkan hidup kami dengan kemuliaan Tuhan. Apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia, bahkan tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kemuliaan Tuhan jauh lebih besar dan dahsyat dan ajaib. Kami tidak takut dan gentar, karena ada Roh penolong yang menyertai kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Selamatkanlah bangsa kami, dan tolonglah bangsa kami dalam penanganan COVID-19 ini, sehingga Tuhan kami akan melihat ada kelepasan dari Tuhan, pembebasan dari Tuhan, sehingga Tuhan COVID-19 ini akan berlalu tengah-tengah bangsa ini, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah kiranya berkat-Mu turun atas setiap kami. Kekasih Tuhan, percayalah bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, dan itu untuk kemuliaan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Setiap persembahan, bahkan persepuluhan yang kembalikannya adalah milik Tuhan, menyenangkan Tuhan. Dan Tuhan yang memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Mari angkat tangan, terimalah berkat-Nya. Terimalah segala berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih setia dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang terus menghibur dan menolong kita, menyertai kita sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.